2 buronan maling motor akhirnya ketangkep polisi. Bukannya nyerah, mereka malah nekat kabur. Mau nabrak polisi yang mau nangkep. Terpaksa polisi melemparkan tembakan ke arah 2 pelaku tadi. Dan akibatnya ya udah pasti nggak cuma ngeringkuk di bui, mereka juga mesti ngerasain pedihnya timah panas. Inilah penyergapan dan penangkapan 2 pencuri sepeda motor di kawasan Jalan Kedung Mangu, Kenjeran, Surabaya. Berusaha lolos, pelaku nekat menabrakkan sepeda motornya ke arah petugas. Polisi pun terpaksa menembak melumpuhkannya. 2 pelaku curanmor, Dedi 41 tahun dan Fuad 31 tahun ditangkap tim Buser Polsek Sukolilo, Surabaya. Keduanya diperiksa di Mapolsek Sukolilo. Kamu berapa kali nyuri mas? 2 kali ini Pak. Oh. Benar di mana nyuri? Nyuri di mana? Di Ambungan sama di Bumbung Pak. Yang pertama kamu jual laku berapa? 1.500. Oh, berapa itu? 1.500.000. Iya. Dijual kemana? Di Bulabanteng Pak. Tim Buser Polsek Sukolilo menangkap keduanya dalam penyelidikan kasus pencurian sepeda motor milik Slamet di Jalan Kalisari, Sayangan, Surabaya. Ya, dicegat sama anggota ditabrak, tapi motor anggota kami mengalami kerusakan karena pelaku berusaha untuk melarikan diri. Anggota kami pun tidak mau kehilangan tersangka ya. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita kunci letter T dan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Nah, yang ini, kakak beradik emang harus kompak. Tapi ya nggak kayak gitu. Kakak beradik yang satu ini nih, kompak jadi jambret. Korbannya nggak pandang bulu lagi. Sampai lansia aja disikat. Yang bikin makin kesal kita, duit hasil jambret, dia pakai buat beli narkoba. Lah ini coba, nih beritanya. Kamera CCTV merekam aksi jambret nekat. 2 pelaku menjambret kalung emas milik seorang lansia yang sedang berbelanja di sebuah toko kelontong di Jalan Swadaya 2, Pondok Ranggon, Cipayung. Berapa kali kamu? Hah? 7. Yang lain dijual kemana, Oma? Unit Jatan Ras Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur yang menyelidiki kasus ini berhasil meringkus kedua pelaku di kawasan Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku ternyata kakak beradik. Polisi juga meringkus penadah hasil jambret di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kakak beradik pelaku jambret sudah puluhan kali menjambret, hasilnya diduga digunakan untuk membeli narkotika. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ini kisah satu keluarga yang kompak, tapi tidak pada tempatnya. Nah ini, 5 wanita yang masih satu keluarga ditangkap polisi dengan tuduhan jadi pengedar narkoba jenis sabu. Bibi dan 4 keponakannya disergap di rumahnya yang dijadikan warung sebagai kedok bandar narkoba. Roll. Bawa uang tunai. Polisi menggeledah semua sudut sebuah rumah sekaligus warung tempat terduga bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah. Polisi mendapati sejumlah paket narkoba sabu dalam dompet. Polisi juga menyita uang tunai diduga hasil uang penjualan narkotika sabu. 300, terus karyawan, Bang. Oh karyawan, diperintah menjuali sesuai dengan harga yang. Bandar narkoba berkedok warung melibatkan satu keluarga, Bibi dan 4 orang wanita keponakannya. Kelimanya dibawa ke Polres Katingan. Sindikat Bibi dan keponakan ini menjual narkotika sabu dengan harga Rp150.000 hingga Rp300.000 per paket.
Asal-usul narkotika jenis sabu yang didapat rata-rata berasal dari wilayah Sampit. Ada yang dari Katingan Tengah, ini berkeluarga. Ya, yang perempuan ini ya, ibu-ibu ya, 5 orang. Selain kasus Bibi dan keponakan, Polres Katingan juga menangkap total 14 tersangka kasus narkoba. Keseluruhan barang bukti mencapai 118 gram sabu dan uang tunai puluhan juta rupiah. Narkotika sabu sebagian besar diperoleh dari wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Bandar narkoba yang satu ini kena batunya. Lagi nunggu konsumen, warga curiga dia mau curi motor. Pelaku langsung dikejar dan dihakimi massa. Belakangan nih baru ketahuan, ternyata dia pengedar obat-obatan terlarang. Ini infonya. Warga ramai berkerumun di depan pos keamanan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Seorang pemuda diamankan di dalamnya setelah sebelumnya sempat jadi bulan-bulanan masa. Berawal saat warga mendapatinya bertingkah laku mencurigakan. Saat hendak ditanya, pemuda tersebut justru kabur. Diduga pencuri sepeda motor, warga mengejar dan langsung menghakiminya. Setelah diamankan warga, pemuda tersebut akhirnya mengaku bukan maling sepeda motor, namun menjual obat terlarang dan sedang menunggu pembelinya. Karena saya terakhir saya maling, bawa obat dia, bayar, terendam, itu saya kerja sampai jatuh terendam. Orang-orang kan kejar saya, nggak tahu kenapa saya diburu. Padahal saya bukan maling motor, saya pengedar obat. Obat apaan? Obat tramadol, sama tramadol, pen, 3X, lepeng. Dari tangan pelaku, warga mendapati obat keras terlarang jenis tramadol dan eksimer. Pelaku kemudian diamankan petugas kepolisian unit Buser Narkoba Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pernah dengar the power of emak-emak? Ya emang, emak-emak emang sulit dilawan. Tapi emak-emak yang ini bukan untuk ditiru. 2 emak-emak tertangkap basah polisi sedang bermain judi kartu di Pandeglang, Banten. Udah ketangkep, mereka masih aja coba berkelit nih, main judi buat mengisi waktu luang katanya. Waduh, nih beritanya nih. Tertangkap basah. Polisi berhasil menangkap basah 2 pria dan 2 emak-emak sedang bermain judi di Desa Panimbang Jaya, Pandeglang, Banten. Penggerebekan dilakukan tim Resmob Satreskrim Polres Pandeglang. Keempatnya kedapatan bermain judi jenis kartu remi. Keempat pelaku, Jumadi, Kusuf, Nenah, dan Rusminah langsung digiring ke Mapolres Pandeglang. Miris kepada polisi, para tersangka mengaku bermain judi hanya iseng mengisi waktu luang. Mengamankan 4 orang, diantaranya 2 laki-laki, 2 perempuan yang sedang melakukan perjudian jenis judi konvensional kartu remi. Para tersangka mengakui bahwa mereka sering melakukan perjudian ini hanya untuk mengisi waktu luang. Keempat pelaku sudah sering bermain judi hingga meresahkan warga sekitar. Polisi mengamankan 1 set kartu remi dan uang taruhan sebanyak Rp385.000. Ingat, segala bentuk perjudian dapat dijerat pasal pidana, pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.